Halo, saya Dega Megananda Putra. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tugas lagi simulasi sistem antrean di restoran. Tujuannya untuk memodelkan perubahan kondisi antrean di sebuah restoran sepanjang waktu berdasarkan probabilitas transisi antara tiga kasus: kosong, sedikit antrean, dan banyak antrean atau penuh. Nah, misalkan jika restoran hari ini kosong, ada peluang 60%, besok juga akan kosong, 30% peluang sedikit antrian, dan 10% peluang akan banyak antrian. Yang kedua, jika hari ini sedikit antrian, berarti peluang untuk besok kosong adalah 20%, peluang sedikit antrian adalah 50%, dan peluang banyak antrian atau penuh adalah 30%. Lalu terakhir, jika hari ini banyak antrian, berarti ada 10% peluang besok akan kosong, 40% peluang akan sedikit antrian, dan 50% peluang tetap banyak antrian. Nah, untuk codingan Python-nya, kita gunakan library berikut. IPython ini untuk memunculkan di sini ya, IPython display itu. Lalu metode perhitungan matriks nantinya. Nah, berdasarkan data yang di atas, 60% dituliskan sebagai 0,6, 30% 0,3, 10% 0,1, dan seterusnya. Lalu munculkan matriksnya seperti ini. Nah, lalu prediksi untuk hari pertama dan kedua, misal hari pertama tuh ini ya, kosong, berarti besoknya ada peluang ini 60% kosong, 0,3% sedikit penuh, dan 0,1% penuh atau 10%. 0,1 ya, bukan persen, tapi 0,1. Lalu peluang hari kedua didapat dengan mengalihkan kondisi awal dengan matriks transisi. P1 ini ya, P1 ini berarti P0 dikali PP1, ini matriks ini ya, matriks array. P dikali P1 itu maksudnya. Jadi 1, 0, 0 dikali 0,6, 0,3, 0,1, 0,2, 0,5, 0,3, 0,1, 0,4, 0,5, dan hasilnya itu 0,6, 0,3, dan 0,1. Lalu untuk matriks hari ketiga, maksudnya prediksi hari ketiga sama seperti tadi, matriks P1 dikali P2 gitu. Hasil dari matriks 1 dikali matriks original maksudnya ya, gini, dengan hasil 0,43, 0,37, dan 0,2. Ini untuk probabilitas di hari ketiga: 43% kosong, 37% sedikit penuh, dan 20% penuh. Sama halnya dengan hari keempat: 0,3552 kosong, 0,394 sedikit penuh, 0,254 penuh. Selanjutnya sama, matriks hasil dikali matriks original awal, terus sampai ke hari ke-8 ini. Nah, di hari ke-8 ini mulai menunjukkan tanda kestabilan karena dilihat dari 2 digit di hari ke-7, 0,28. Setelah dikalikan lagi ternyata masih 0,28 juga. Sedikit penuhnya juga sama 0,41 sama 0,41. Nah, yang penuhnya agak beda, dari 0,29 jadi 0,36, 30. Nah, di hari ke-8 dan hari ke-9 itu agak mirip, berarti ini sudah menunjukkan tanda kestabilan. Tapi saya lakukan sekali lagi untuk apa sih namanya, make sure. Nah, setelah itu kita memunculkan grafiknya, figurnya 10 kali 6 saja, dan hari range-nya 1,11, 10 hari ya, 10 harinya dihitung dari 1, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dihitungnya bukan dari 0 tapi dari satunya. Ini untuk grafik sebenarnya sama kayak yang tadi sih. Misal untuk hari pertama berarti 100% kosong, dan sedikit antrian 0, 0%, banyak antrian 0%. Lalu 0,6, 60% kosong. Di hari kedua
seterusnya sampai di hari ke-8 mulai menunjukkan tanda kestabilan, dan di hari 9 dan 10 mulai stabil. Nah, ini ke equilibriumnya. Jadi kesimpulannya, dari perhitungan probabilitas jangka panjang di atas didapatkan bahwa kondisi seimbang atau stabilnya dihasilkan pada saat probabilitasnya pada kondisi 0,280, 0,41, sedikit penuh,